Coba bayangin deh, mobil tanpa pengemudi tiba-tiba nabrak, atau AI medis salah kasih diagnosis. Siapa yang salah? Siapa yang harus bayar ganti rugi? Nah, ini nih salah satu teka-teki hukum paling pusing di zaman kita. Yuk kita coba pecahkan bareng-bareng. Nah, para penulis yang idenya kita bahas hari ini, Anna Beckers dan Gunther Tubner, memulai analisis mereka dengan metafora yang keren banget. Mereka bilang, AI itu figur ambigu, sosok yang punya dua muka. Di satu sisi, ada janji-janji luar biasa untuk masa depan yang lebih baik. Tapi, di sisi lain, ada juga potensi ancaman yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Benar-benar dua sisi dari koin yang sama. Dan ini langsung membawa kita ke jantung masalahnya. Kalau AI yang otonom, yang bisa mikir sendiri, bikin kesalahan, entah itu di pasar saham, di jalanan, atau di rumah sakit, siapa yang harus tanggung jawab? Yang bikin programnya? Yang pakai? Yang produksi? Atau jangan-jangan nggak ada satupun yang bisa disalahin? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba menelusuri jawabannya. Pertama, kita bakal bedah apa sih yang dimaksud kesenjangan tanggung jawab. Terus, kita lihat kenapa hukum yang ada sekarang kayaknya udah nggak relevan lagi. Setelah itu, kita akan temukan sebuah kerangka baru yang cerdas, dan yang paling penting, kita akan ngerti kenapa semua ini krusial banget buat masa depan kita hidup bareng AI. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Masalah fundamental yang namanya kesenjangan tanggung jawab. Jadi intinya begini, AI modern itu kan bisa belajar dan beradaptasi sendiri. Artinya tindakan mereka nggak selalu bisa ditebak sama penciptanya. Nah, pas ada kerugian gara-gara keputusan AI yang nggak terduga ini, hukum tradisional kita jadi bingung. Nggak ada bukti kelalaian manusia yang jelas, jadi ya nggak ada yang bisa dituntut. Inilah yang menciptakan sebuah kesenjangan atau gap tanggung jawab. Nah, biasanya nih, kalau ketemu masalah kayak gini, kita sering kepikiran dua jawaban yang kelihatannya gampang. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, ternyata dua-duanya itu jalan buntu. Di sini kita lihat dua ekstrim yang sama-sama salah. Di satu sisi, hukum kita sekarang ini nganggap AI canggih itu kayak palu, cuma alat biasa. Tentu ini menyangkal realitas banget, karena kita tahu AI bisa bertindak sendiri. Di sisi lain, ada usulan yang kayak di film-film fiksi ilmiah, kasih AI status pribadi elektronik. Wah, ini sih reaksi berlebihan, karena AI sekarang belum punya kesadaran atau kepentingannya sendiri, jadi dua-duanya nggak pas. Terus, kalau dua-duanya salah, solusinya apa dong? Nah, disinilah letak ide jenius dari pembahasan kita. Bentuk hukum itu harus mengikuti fungsi sosialnya. Kutipan ini kuncinya, maksudnya apa? Maksudnya, kita jangan cuma fokus ke teknologinya doang. Yang lebih penting adalah melihat bagaimana AI itu dipakai di masyarakat. Apa AI ini berfungsi sebagai asisten pribadi, rekan kerja, atau jangan-jangan bagian dari kerumunan digital? Fungsi sosial inilah yang harusnya menentukan aturan hukumnya. Solusinya ternyata elegan banget. Daripada kita paksakan satu aturan untuk semua jenis AI, kita bisa membaginya ke dalam 3 kategori perilaku yang berbeda. Nah, 3 kategori inilah yang jadi kuncinya. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, sekarang kita masuk ke jantung solusinya, aktan, hibrida, dan kerumunan. Masing-masing ini punya risiko yang unik dan butuh solusi hukum yang beda-beda juga. Kita mulai dari yang pertama, aktan. Jadi, apa itu aktan? Gampangnya ini istilah buat AI yang bertindak sendiri sebagai asisten atau agen. Coba bayangin, ada investor yang pakai algoritma trading super canggih. Dia cuma kasih tujuan, terus AI itu sendiri yang bikin ribuan keputusan jual beli saham buat mencapai tujuan itu. Caranya, si investor pun nggak bisa nebak. Risikonya jelas banget kan? Otonomi. Pemiliknya bisa kehilangan kendali. Untungnya, solusi hukumnya udah ada. Namanya tanggung jawab pengganti. Gampangnya, anggap aja AI ini kayak karyawan super yang tindakannya nggak bisa ditebak. Sama kayak bos yang tetap bertanggung jawab atas tindakan karyawannya, pengguna AI juga harus bertanggung jawab atas aktan miliknya. Oke, itu yang pertama. Kita lanjut ke kategori kedua yang nggak kalah menarik, hibrida. Nah, hibrida ini terjadi pas kerjaan manusia dan AI itu udah nyampur jadi satu, sampai nggak bisa dipisahin lagi. Contohnya, jurnalis yang pakai AI buat analisis jutaan dokumen sekaligus ikut nulis artikel. Mustahil kan kita tunjuk mana kalimat yang ditulis manusia dan mana yang ditulis AI? Tindakan mereka udah jadi satu kesatuan. Di sini, risikonya itu asosiasi. Kita nggak bisa misahin siapa yang salah. Makanya, solusi hukumnya adalah tanggung jawab perusahaan. Pikirin aja ini kayak kemitraan bisnis. Kalau ada masalah, kan nggak bisa kita salahkan satu orang doang. Seluruh perusahaannya yang harus tanggung jawab bareng-bareng.
Dan sekarang kita sampai di kategori terakhir yang mungkin paling kompleks dan paling bikin penasaran. Kerumunan. Kalau di sini kita udah nggak ngomongin satu AI atau satu tim manusia AI lagi. Kita ngomongin ratusan bahkan ribuan AI yang saling berinteraksi secara bersamaan. Contoh paling terkenalnya tuh flash crash di pasar saham. Jadi algoritma-algoritma trading dari berbagai perusahaan saling bereaksi satu sama lain dalam hitungan sepersekian detik yang akhirnya bikin pasar anjlok tiba-tiba. Padahal nggak ada satupun pihak yang sengaja mau bikin itu terjadi. Risikonya adalah interkonektivitas. Sistemnya jadi begitu rumit dan buram, sampai mustahil buat melacak siapa penyebab utamanya. Di sini, menyalahkan satu pihak itu jadi nggak mungkin dan nggak adil. Solusinya, tanggung jawab dana. Analoginya kuat banget. Anggap aja ini kayak dana asuransi bencana alam. Semua pemain di pasar itu ikut iuran ke sebuah dana kolektif. Nanti kalau ada kerugian yang nggak bisa dihindari, dana inilah yang dipakai buat kompensasi. Jadi risikonya ditanggung bersama. Jadi, kita udah bahas 3 kategori. Aktan, hibrida, dan kerumunan. Terus, kenapa sih bedain ketiganya ini penting banget? Karena ini ngasih kita semacam peta jalan yang jelas untuk menghadapi masa depan. Pada dasarnya, kerangka kerja ini ngasih kita 3 langkah yang praktis. Pertama, identifikasi dulu perilakunya. Ini masuk aktan, hibrida, atau kerumunan. Kedua, pahami resiko spesifiknya, otonomi, asosiasi, atau interkonektivitas. Dan ketiga, baru deh kita terapkan aturan hukum yang pas. Ini bukan cuma teori, tapi beneran panduan yang bisa dipakai. Pada akhirnya, ini semua soal cara kita berpikir yang lebih dewasa tentang teknologi. Kita berhenti nyari-nyari satu kambing hitam, entah itu manusia atau mesinnya, dan mulai membangun sistem yang paham kalau ada berbagai jenis risiko dan bisa membagi tanggung jawab secara lebih adil dan efisien. Tentu aja, obrolan ini belum selesai. Kerangka 3 bagian ini adalah solusi yang brilian untuk teknologi yang kita punya sekarang. Tapi ini menyisakan satu pertanyaan besar buat masa depan. Saat AI nanti jadi jauh lebih kompleks dan saling terhubung, apa 3 rezim ini masih cukup? Atau jangan-jangan, kita sedang menuju rezim tanggung jawab keempat yang bentuknya bahkan belum bisa kita bayangkan sekarang.